Jurus pisau terbang yang kamu lakukan itu sudah cukup sempurna, pria mitra. Tentang ilmu racun yang kamu minta, bisa kamu pelajari langsung dari kitab ciptaanku. Nanti aku pinjamkan kitab itu kepadamu. Sudah lama aku berjanji tidak lagi menggunakan ilmu itu. Hanya dengan ilmu itu saya bisa membalas kekalahan saya dari Suliwa, Bopo. Belum tentu, pria. Ilmu yang dimiliki Suliwa sepertinya ilmu dewa. Melihat luka yang kamu derita, bukan dari ajian Bajra Geni ataupun Pecut Geni. Saya melihat tidak ada unsur api dalam luka yang kamu derita. Tapi daya bakarnya melebihi api. Saya yakin, kalau Suliwa menghantam dengan penuh tenaga, kamu pasti binasa. Saya akan penuhi dada Suliwa dengan pasar. Saya ingin tahu, apakah dia cukup tahan dengan racun. Kata-kata Bopomu selalu bernada membela Suliwa. Terus terang, aku tidak suka. Saya kira yang dikatakan Bopo itu benar, Kakang. Kakang, bunuh saja aku, Kakang. Jangan lakukan sekali lagi. Ini untuk pertama dan yang terakhir kali. Apakah tidak malu tangan seorang pendekat dipergunakan untuk menyakiti istrinya sendiri? Seumur hidup, Bopo tidak pernah menyakiti Piyung maupun saya. Padma. Kenapa lagi? Bertengkar? Kamu ditampar, Padma. Hah? Kamu ditampar? Kurang ajar. Bopo! Beraninya kamu menyakiti putriku. Dia istri saya. Saya berhak melakukan apa saja yang terbaik untuk... Jangan bicara hak di depanku. Tidak akan kubiarkan siapapun yang menyakiti putriku. Juga kamu. Sudah, Bopo. Sudah. Semua salah saya. Sudah. Sekali lagi tanganmu turun ke kulit anakku. Akan kukuliti kamu. Aku pun tidak mau diperlakukan seperti ini oleh bapamu, Padma. Bisakah Kakang lebih lunak pada saya? Sebenarnya saya salah apa? Apa kekurangan saya? Sudahlah, Padma. Aku tidak mau membicarakan hal itu lagi, Padma.
Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Ada apa? Bersumpah akan kucincang anak Kalawadana itu. Bopo, jangan. Dia telah berani menghina Paron Wajah. Dia telah membalas kebaikanku dengan kebusukan. Sekali terucap, Paron Wajah tidak akan menjilat ludahnya. Maaf Kisanak, saya mau menumpang tanya. Ada apa Kisanak? Maling! Dia mencuri kuda saya! Tangkap! Mau kemana? Ini kawasan tertutup. Mengerti? Hah? Saya mau bertemu dengan Ki Darpasura dan Nyai Nila Saroya. Pengkhianat-pengkhianat itu tidak ada lagi di tempat ini. Hah? Pengkhianat? Siapa Kisanak? Maaf, saya hanya pengelana biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah terdampar di padepokan ini. Dan diperbolehkan menginap untuk beberapa hari. Maha Guru kami sangat bermusuhan dengan siapapun yang ada hubungannya dengan Nila Saroya.
Maaf, apa ada yang tahu di mana dia berada sekarang? Saya sangat ingin berterima kasih sekali. Kami tidak ada urusan lagi dengan murid murtad itu. Ada yang pernah melihat dia berada di daerah Rawa Bangkai, berguru kepada pendekar sesat, Durgadini. Terima kasih Kisanak. Saya mohon pamit. Aneh. Siapa sebenarnya dia? Pak, minta satu ya? Iya. Yang itu juga, Mbok. Silakan, Den. Iya. Ini Pak. Tidak ada suara. Dia pasti mata-mata dari Kalanggapura. Tingkahnya mencurigakan. Tangkap saja dia. Kita serahkan kepada Raki Rawu. Ayo. Siapa kalian? Mau apa kalian? Oh, pasti mata-mata dari Kalinggapura. Kalian tahu, saya hanya pengembara biasa. Saya... Puspasarira. Terus, lihat pemuda itu. Wajahnya mirip Puspasarira. Betul, Gusti. Iya, pasti dia. Ayo kita lihat. Hentikan! Puspasarira, Iya, betul Gusti. kamu bagaimana bisa sampai di sini? Sejak di perburuan waktu itu, saya berusaha mencari Gusti dari satu daerah ke daerah lain. Tapi saya tidak berhasil menemukan jejak Gusti. Jangan sebut aku Gusti, Puspa. Semuanya sudah berlalu. Sekarang aku hanyalah anak seorang kuwu. Oh iya, siapa nama kamu sebenarnya? Aku tahu, Puspasarira itu pasti hanya nama samaran kamu. Iya kan? Pria mitra Gusti. Pria mitra. Hayo, hei, kalian pergi semua. Pergi. Lain kali jangan sembarangan mengeroyok orang ya. Pergi. Maaf Gusti. Gusti lagi. Panggil saja aku Nini, pria. Iya Nini. Namamu bagus sekali, pria mitra. Bagaimana kalau kamu sekarang ikut ke rumahku? Yuk. Sebenarnya aku mulai curiga kepadamu. Saat pertama kali kamu memijitku di dalam bilik. Dari penampilan tubuhmu, nyaris sempurna kamu seorang gadis. Tapi ada getaran rencana yang terpancar ketika kau memijitku. Terus terang, saya sendiri hampir tidak bisa menahan gejolak remaja saya, Nini. Tapi demi penyamaran saya berusaha untuk tetap bertahan.
Sebenarnya kau ditugaskan apa di Kalinggapura? Yang saya tahu, Nila Saroya menugaskan kamu untuk menjaga keamanan saya. Guru memberi tugas kepada saya untuk menyusup ke Kalinggapura dan kemudian menghancurkannya dari dalam. Semua ini atas permintaan Pangeran Danurweda. Suami Nini yang cukup lama mencari perlindungan di Padepokan Halimun Petak. Tapi segala sesuatunya menjadi kacau setelah kejadian di hutan perburuan. Semua ini karena keserakahan kakangku Giriwara. Akhirnya aku harus menelan penderitaan yang sangat pahit. Terusir dari Kalinggapura dan kembali ke tempat asalku di sini. Bagaimana keadaan gurumu? Sekarang Pangeran Danurweda sudah kembali berkuasa di Kalinggapura. Saya sudah tidak pernah berjumpa lagi dengan guru. Padepokannya hancur, dikuasai oleh orang lain. Maaf nih, maaf. Nila! Mbak, ini uangnya. Oh iya, terima kasih. Dasar wong gendeng. Di pasar kok lari. Aduh, Sontoloyo. Gusti Putri. Ada apa, Tirus? Ada berita penting, Gusti. Berita apa? Pendekar wanita yang pernah menolong kita di hutan ada di pakuan kita, Gusti. Nila Saroya. Betul, Gusti. Nila Saroya. Di mana kamu melihatnya? Di pasar. Di pasar. Saya harus menemuinya. Tenang, pria. Kamu tidak usah terburu-buru. Dia pasti akan lama tinggal di sini. Kakang Giriwara memang sedang mengumpulkan pendekar-pendekar tangguh untuk menyerang Kalinggapura. Tirus, kamu keluar dulu. Cepat. Baik, Gusti. Tunggu di luar. Baik. Guru bergabung dengan Citra Genjik dan Kilegawa. Saya harus mencari tahu. Kenapa guru membiarkan Padepokan Halimun Petak dikuasai oleh orang lain? Anak buah saya pernah mendengar bahwa Nyai melindungi bahkan mendukung pengkhianatan Pangeran Danurweda. Nyai menyembunyikan pangeran di Padepokan dan menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan Prabu Darmasunu. Apa bedanya? Sekarang saya mendukung Tuan juga untuk menyerang Kalinggapura. Jelas saja berbeda. Karena yang memegang kekuasaan sekarang di Kalinggapura adalah orang yang pernah Nyai lindungi, Danurweda, yang menjalankan tampuk pemerintahan. Sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk saya. Lagi pula, yang membayar saya adalah Tuan.
Mau apa lagi kamu datang kemari? Kakang, jangan ketus begitu. Nyai, Nyai tentu masih ingat pada saya. Nyai pernah menyelamatkan saya waktu di hutan perburuan. Iya. Kakang, saya mengantarkan murid Nyai Nila Saroya. Silakan. Guru. Pria, kamu selamat? Iya, Guru. Guru. Saya mencari Guru kemana-mana. Padepokan kita sudah dikuasai orang lain, Guru. Saya juga tidak menemukan Lokahita dan Sudawirat. Paman Yatindra telah merebut perguruan kita. Mereka dibantu oleh Angling Dharma. Kamu harus ikut, pria. Harus. Tidak. Dia telah kusewa untuk melindungi keselamatanku. Mengerti? Kita tidak pernah membicarakan soal itu, Nini Danes. Pria Mitra, bukankah setiap malam kamu sendiri yang selalu mengucapkannya kepadaku? Bukan begitu? Iya. Sebagai pendekar, saya memang harus melindungi keselamatan orang yang saya hormati. Bukan karena disewa. Iya, dia muridku. Dia lebih berkewajiban untuk menurut perintahku daripada siapapun. Tapi... Pria, kamu harus membantuku. Musuh-musuh kita semuanya berkumpul di Kalinggapura. Ini saatnya kita harus membuat perhitungan. Setelah semuanya selesai, baru kita cari Sudawirat dan adikmu Lokahita, ya? Iya, Guru. Saya akan ikut kemanapun Guru pergi. Laki-laki banci itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia telah mempermainkan aku, mempermalukan aku. Tapi kelihatannya pendekar perempuan itu sangat melindungi dia, Gusti. Apa tidak berbahaya kalau kita sampai bentrok dengan dia, Gusti? Cari dukun sakti, Tirus. Laki-laki itu harus disantet dan mati secara perlahan-lahan. Saya akan tanyakan kepada Ki Tremboso. Mungkin dia tahu dukun santet yang linui di daerah kita, Gusti. Cepat, ayo. Dia... Apa perlu dibunuh? Saya bisa membelokkan kembali hati kekasih Nyai. Sehingga yang ada pada ingatannya cuma wajah Nyai. Aku sudah sangat tersinggung oleh ucapan-ucapannya, Ki. Dia akan keyung-yun pada Nyai. Dan akan meninggalkan gurunya. Guru, saya tidak mengenal kedua pendekar itu, Guru. Tapi yang satunya seorang wanita yang ilmunya sama seperti ilmu Guru. Saya lihat Paman Darpasura sepertinya sudah mengenal wanita itu. Yang perempuan pasti masih muda.
Dia telah mempermalukan aku di hadapan perempuan liar itu. Bahkan di hadapan kakak kandungku sendiri. Baik. Seluruh murid Padepokan Halimun Petak dibabat habis. Sementara Paman Darpasura ditawan. Jangan-jangan Dewi Sintawati, orangnya cantik dan matanya tajam. Benar, Guru. Jagat hitam, malam gelap. Kupanggil semua datang bersimpu. Saya sendiri dilumpuhkan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Jiwa yang tersembunyi di dalam garba jabang bayi Priamitra. Masuklah ke dalam gerbang golek perca. Kucipta untuk tempat tinggalmu. Datang, datang. Masuk dan tunduk pada semua perintah. Yang lelaki itu pasti Prabu Angling Dharma. Silahkan pukul dengan ranting ini. Pukulkan pada gorean kain itu. Pria, Pria. Kenapa kamu? Pria. 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 Pria, kenapa? Pria, kenapa? Saya bisa lebih hebat dari itu kalau Nyai mau. Saya bisa membunuh kekasih Nyai sekarang juga. Kalau Nyai mau menanggung dosanya. Tidak usah, Ki. Permainan tadi jauh lebih menarik. Saya akan membuat dia minta ampun dan bertekuk lutut di hadapan saya. Bagaimana, Nyai? Ini pasti perbuatan dukun teluk. Sesakti apapun kita, pasti tidak akan mampu melawan ilmu pengecut seperti itu. Ilmu teluh selalu bersembunyi dalam kegelapan semesta, Nila. Kasihan dia. Sejak kejadian tadi malam, dia selalu tampak gelisah dan ketakutan diserang lagi. Anehnya, bekas pukulan-pukulan yang tidak tampak itu membekas pada wajah dan sekujur tubuhnya, Nyai. Nila, kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai pikiran kamu itu terganggu ketika perang sudah kita mulai. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bunuh dukun teluh itu. Tapi kita kan belum tahu siapa dukun teluh itu. Kutuduhmu. Kita harus mendapatkan orang yang bisa menunjukkan di mana adanya dukun teluh di daerah Pakuwon Gandalukem ini. Kemudian kita siksa mereka satu persatu sampai akhirnya mereka mengaku, Nila. Ya. Iya. Lihat dia, cepat. Tirus, Tirus,
Ih, bagaimana? Dia masih ketakutan, Gusti. Coba kamu lihat wajahnya. Seperti ada benjolan tidak? Betul, Gusti. Wajahnya lebam. Bekas pukulan kayu itu, Gusti. Ayo. Kemana, Gusti? Pulang. Pemuda ini terkena telubul kain. Jiwanya dirantai oleh dukun yang membuatnya. Hah? Siapa yang melakukan? Saya tidak bisa menjawabnya, Nyai. Sebagai sesama dukun, tidak patut kalau saya membuka rahasia. Sekedar ingin tahu, Ki. Supaya pedangku tidak salah sasaran. Terus terang saat ini aku mencurigai sampean. Dan pedangku harus makan korban. Setiap ku cabut dari sarungnya. Mila, kelihatannya dukun peot ini sudah bosan hidup. Kepalang tanggung dia tidak mau menjawab. Ampun, Nyai. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, saya akan terus terang kepada Nyai. Katakan, kalau kamu masih mencintai nyawamu. Baik. Jagat hitam, malam kelam. Kupanggil siapapun datang bersimpuh di hadapan. Jiwa yang tersembunyi dalam golek perca. Kucipta untuk tempat tinggalmu. Datang. Masuk dan tunduk pada semua perintah. Datang. Pria. Pria, kamu kenapa? Kamu sakit? Pria. Kenapa, Pria? Kenapa? Ada apa ini? Nyai, Pria, kejar dia. Butuh demit. Pria. Kurang ajar. Kamu mau lari ya? Ayo. Cepat, ayo. Pria. Masuk. Jiwa yang tersembunyi dalam garba jabang bayi pria mitra. Masuklah ke dalam gerbang golek perca. Kucipta untuk tempat tinggal. Datang dan masuk serta tunduk pada semua perintah. Apa lagi? Pria. Tunjukkan di mana rumah gurumu. Ayo tunjukkan.
Siapa kamu? Hentikan santetmu kepada muridku Sukmagati. Aku tidak mengerti. Apa maksud Nyai? Muridku disiksa secara gaib. Dan itu pasti oleh perbuatanmu. Hah? Dan ini baru suatu peringatan, Sukmagati. Selanjutnya, aku bisa menebas lengan, kaki, dan lehermu. Kalau kamu tidak mencabut teluh kirimanmu. Iya. Murid Nyai, bawa kemari. Iya, bawa kemari. Pria, ayo. Pria, tenang pria. Apa yang sampean lihat dalam paso itu? Tirus! Ya, Gusti. Sini, cepat. Ada apa, Gusti? Golek kain itu tiba-tiba lenyap. Jangan-jangan pria mitra memanggil dukun lain untuk melawan teluk kita, Gusti. Tirus, kita harus segera ke tempat Ki Sukmagati lagi. Cepat! Ayo! Murid Nyai sudah terbebas dari teluk. Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Saya pantang menyebut nama Nyai, karena ini aturan ilmu kami. Sebagaimana dunia kanuragan punya aturan, demikian pun dunia para dukun. Tolong hormati aturan kami. Apa? Kubunuh kamu, Sukmagati. Ayo ngomong. Saya lebih baik mati daripada mengkhianati aturan yang sudah kami sepakati. Berikan tanda-tandanya, supaya saya tahu manusia pengecut itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia mencintai murid Nyai. Dia merasa dikecewakan karena tiba-tiba ditinggal begitu saja. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Nyai Danaswara. Danaswara? Ampun, Guru. Ampun, Guru. Saya benar-benar terkena sihir. Mata Danaswara benar-benar membangkitkan birahi saya. Saya terlena dalam rayuannya, Guru. Dan kau menikmatinya, kan? Saya
benar-benar tersihir, Guru. Sungguh, untung Guru cepat datang. Daripada saya berpisah dengan Guru lagi. Lebih baik bunuh saya. Bagaimana? Guru, jangan tinggalkan aku, Guru. Apa perlu aku turun tangan? Hah? Ternyata adik Giriwara yang melakukannya. Oh, apa urusannya kalau memang dia itu adiknya si Giriwara? Hah? Hajar dia kalau kamu ingin membalasnya. Ingat, urusan kita hanya dengan si Giriwara. Dan dalam urusan Kalinggapura. Gusti, kalau hamba tidak menunjukkan tempatnya, pasti hamba sudah dibunuh, Gusti. Nyawa hamba terancam. Gusti, kata pengawal Gusti Giriwara, wanita itu adalah pendekar sewaan Gusti Giriwara. Ya, dulu dia yang telah menyelamatkan nyawaku dalam perburuan di hutan Purwa. Kemudian dia mengirimkan pria mitra yang sengaja disuruh berpakaian wanita. Sekarang aku yakin benar. Perempuan itu pasti sangat berbahaya. Iya. Ternyata ingatan Gusti benar-benar tajam. Ya. Kakang Giriwara. Orang terkutuk itu. Sekarang Kakang Giriwara sedang bermain-main dengan serigala liar. Dia harus siap. Sewaktu-waktu dia akan terkena gigitan taringnya. Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang Halimun Petak, Paman Adipati? Di hutan perbatasan mau memasuki kawasan Gondorukem, Pangeran. Dari sana rencananya kita akan merencanakan pengepung. Melihat benderanya, mereka dari perguruan Halimun Petak, Gusti. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, Gusti. Apa mereka anak buah Nini Saruya? Mereka adik seperguruan ayah saya. Mereka telah merebut kepemimpinan perguruan dari tangan saya. Sebenarnya, saya pernah menaklukkan mereka. Tapi Anggiling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, Tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang.
Pasukan Kalinggapura datang! Siaga! Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Tuan-tuan pendekar, musuh sudah mengepung tempat kita. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Hadapi mereka. Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran dan Nurweda.
Sampurasun. Silahkan, pendekar. Air gentong memang saya sediakan untuk pengelana yang kehausan. Boleh saya masuk? Buat apa? Di dalam tidak ada yang bisa Tuan ambil. Saya tidak memiliki apa-apa. Mau apa kamu masuk ke tempat suci ini? Kenapa? Kenapa Kisanak menyerang saya? Saya tidak berniat jahat. Saya tidak pernah menyerang siapapun. Tapi gubuk ini akan menolak siapapun yang masuk kalau dia berdosa. Mungkin kamu telah melakukan dosa. Saya tidak pernah melakukan dosa apapun. Pria mitra, beraninya kamu membohongi saya. Tidak usah terkejut, anak muda. Saya bahkan tahu kamu pernah mau dijadikan santapan nafsu bejat si tua Sudamani. Kemudian menjadi pelayan birahi dari orang yang menolongmu. Nila Saroya. Lalu, dengan senang hati menjalani pekerjaan yang sama dengan seorang selir dari Raja Kalinggapura. Terakhir, kamu mencuri kuda. Maling! 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 Sebelumnya, mencuri kitab dan sepasang pedang beracun. Pusaka perguruan mertuamu sendiri. Kamu juga telah membunuh 3 orang murid perguruan. Semua itu baru sebagian dari dosa yang telah kamu lakukan. Siapa Kisanak sebenarnya? Apa Kisanak seorang resi? Apa bedanya seorang resi atau bukan? Siapapun bisa menjadi resi. Demikian pun sebaliknya. Seorang resi bisa berbalik menjadi bajingan. Maafkan saya, Tuan Resi. Dengar. Kamu pun bisa menjadi resi. Kalau kamu berani memusuhi keduniaan. Lalu mencari jalan untuk mendekati Sang Pencipta alam semesta. Kalau kamu sudah berkenalan dengan Hyang Maha Agung, maka kamu akan selalu merindukannya untuk bertemu dan bercengkerama. Ketika itu, kamu telah menjadi resi yang waskita. Tuan bisa bicara seperti itu karena Tuan sudah tua. Bagaimana mungkin anak muda seperti saya bisa tertarik untuk menjadi resi? Omonganmu
Kedengarannya seperti benar, anak muda. Tapi sesungguhnya sangat keliru. Hanya beberapa gelintir orang tua yang berniat menjadi resi. Sementara tidak sedikit anak muda yang menjadi resi. Paling tidak berjiwa resi. Boleh saya tahu siapa nama resi? Nama saya Udianawana. Maaf, dari mana Resi tahu nama saya? Semua orang yang akan berhubungan dengan saya selalu menampakkan jati dirinya, asal-muasalnya, apa saja yang telah dia lakukan dalam beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu. Karena itu, kenapa saya tahu apa yang telah kamu lakukan? Saya yakin kalau bopomu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua yang kamu lakukan. Kalawadana seorang pendekar berbudi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Mengembalikan kitab dan sepasang pedang pusaka ini ke Padepokan Gunung Kencana. Itu sama saja memasukkan kepala saya ke mulut harimau. Betul. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu teruskan kejahatan yang kamu lakukan sekarang ini. Sebab sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Terus terang, saya takut pulang kembali ke Padepokan Eyang Resi. Kamu menyesal atas semua perbuatanmu, pria mitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Baratayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Hentikan! Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan ke Padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bopo, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas pencuri pusaka Padepokan kita ampuni anakku, ha? Apa pantas? Paron, dari dulu otak kamu tidak pernah berkembang, Paron. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia.
Siapapun dia, kalau sedikit saja kamu mau menggunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia benar-benar berniat mencuri, buat apa dia kemari? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu, lalu dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan bila perlu, membunuhmu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria. Bopo! Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar, cucuku. Suamimu sedang terkena goda, tapi sekarang sudah sirna, sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih, Eyang Resi. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya.